Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Satu Lagi Bukti Segerombolan Debt Call Bank Mega dalam melakukan penagihan dengan ala barbar. Pagi ini subuh tanggal 23 Februari 2024 saya membawakan atau membuat video yang cukup mendesak karena kemarin tanggal 22 Februari 2024, saya ulangi, kemarin tanggal 22 Februari 2024 hari Kamis telah terjadi penagihan masih trennya dari Bank Mega menggunakan ala barbar pada salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia, yang dimana keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini seorang bapak yang mewakili istri tercintanya. Dan ketika bapak ini didatangi oleh 7 orang debt call dengan sebuah apresiasi saya tujukan kepada keluarga besar Omah Solusi Indonesia, bapak ini karena kegigihannya dan karena mau menuruti mentoring dari seluruh rekan-rekan keluarga besar Omah Solusi Indonesia, bapak ini telah berhasil menghalau, bisa merekam, bisa menunjukkan tentang ala barbar yang dilancarkan oleh segerombolan debt call yang berjumlah 7 orang turun, 2 orang dipersilahkan masuk di dalam halaman rumah, lalu digembok oleh bapak dari keluarga besar Omah Solusi Indonesia, dan yang tersisa 5 di luar. Dan sekarang ini saya akan menceritakan perdebatan yang terjadi antara satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia versus debt call Bank Mega, di mana hasilnya membuktikan bahwa nyali patungan dari 7 debt call Bank Mega tidak menghasilkan apapun. Dan pemenangnya adalah seorang bapak yang sebagai keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Untuk sementara waktu saya setelkan dulu videonya, dan nanti karena videonya cukup panjang, saya akan penggal-penggal untuk masuk ke akun Instagram osi_catatan_kehidupan agar supaya bisa terupload dengan sempurna, dan nanti Anda bisa mengulang, dan harapannya adalah akan banyak seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, khususnya pada keluarga besar yang telah bergabung di keluarga besar Omah Solusi Indonesia, untuk mulai berani menentang, melawan, dan memenangkan. Saya ulangi, menentang, melawan, dan memenangkan aksi premanisme nyali patungan debt call yang berlagak jagoan. Dan ketika seorang bapak di mana keluarga besar Omah Solusi Indonesia ini menerapkan pukul saya kalau berani, si debt call berbaju putih itu
tidak berani melakukan apapun. Baik, saya akan setelahkan. Yang ini ada dua penggalan. Yang penggalan pertama cukup panjang, yang penggalan kedua itu pendek, tapi dari situ nantinya Anda bisa melihat, bisa menyaksikan, dan nanti keseluruhannya akan saya upload di akun Instagram osi_catatan_kehidupan. Selamat menyaksikan. Sebentar ya. Kok tidak ada? Oke, selamat menyaksikan. Ya, gimana Pak? Sini aja. Iya, ini udah lama Pak. Bagiannya. Ya sekarang bukan bicara kejadian Pak. Ini saya udah ada laporan juga. Aman yang kolektor datang. Saya udah bilang, saya belum ada niat karena belum ada dana buat saya yang disisihkan untuk bayar bank juga. Jadi, bila mana dananya sudah siap, saya akan datang sekali bayar. Ini bagian receh Pak kalau melihat kondisi Bapak begini. Bukannya receh-receh itu kayak yang tahu saya. Silakan Bapak kalau saya mau. Dengar dulu Pak. Mobil 2 Pak. Dengar. Mobil 2 ini tagihan cuma 46 juta Pak. Bapak Nggak usah pakai Pak, nggak usah ditunjuk. Enggak, bukan. Saya mau bilang kalau Bapak Saya nggak senang. kenal nama saya kan John Iya. Lita. Bapak kalau nggak senang, ya lu litigasi aja beres. Kalau Bapak bilang kayak ini punya mobil, punya apa? Ini perdata Pak, ngapain justifikasi? Nah, makanya perdata kan. Oh. Udah kan, dulu. Enggak. Saya belum mau Enggak, gini. Anda yang litigasi. Anda bukan ya, udah gini aja. Istri Anda dipanggil, saya bicara. Enggak, ini saya ada surat kuasa. Tunggu sebentar. Puasa apa? Puasa. Ini semua yang saya yang tanggung jawab. Baca. Emang saya yang pakai. Silakan, kalau Bapak mau macam-macam, mau apa kek, terserah. Bapak diem, yang saya cuma di sini doang ya. Nggak usah ikut campur Pak. Nggak usah ikut campur Pak. Jangan nunjuk-nunjuk ngacem-ngacem. Jangan pisau jagoan. Sorry Pak, ini nggak berlaku Pak. Kita cari nasabahnya aja. Ya udah pokoknya saya nggak berlaku, ingat surat kuasa tanah mata loh ini. Apanya nggak berlaku Bapak? Pak, ini kan ada internal Bapak dengan istri Bapak doang. Iya kan Saya saya. kan gampang aja suami istri bikin begini Pak. Iya, pokoknya ini saya ini berhak loh. Ya berhak siapa enggak, cuma kan Udah pokoknya sekarang gini aja. Sekarang begini aja. istrinya Bapak aja. Nggak ada dia lagi pergi. Istri Bapak. Lagi pergi. Kerja. Hah? Kerja. Lagi cari kerjaan Pak. Bukan ada kerjaan, ada kerjaan. Di mana? Ya saya kasih tahu Anda bayar. Kasih tau, silakan. Anda kasih tahu saya bayar. Iya silakan kalau Bapak tahu di mana. Betul. Iya. Jangan suka berteriak-teriak, saya nggak suka nih. Ngerti, Bapak nggak usah rembongan begini caranya. Bukan. Tim, tahu tim satu-satu. Pak, Mau yang ikut campur ya? izin Pak, sini Pak. Pak, Siapa lo? sini Pak, izin. Istri Anda itu kerja di NH Korindo Sekuritas Udah Indonesia. berhenti. Orang nggak bisa nggak berhenti apa? Baru berhenti. Nggak istri yang kerja tuh Ya, terserah Bapak. kerja di mana Bung? Sekuritas ini di SBD mana? Ini kerja ini. Iya, silakan Bapak sini. Kalau bilang katanya saya udah berhenti. Istri kerja. Kondisi masih ada. Udah. Pokoknya begini, kalau Bapak meniati begitu yang tahu keuangan saya. Pak, begini loh Pak. Ini bank Pak. Perusahaan besar Pak. Ini bisnis Pak. Bapak kan juga berbisnis kan? Nah, jadi ada yang namanya aturan Pak. Ada yang diberikan kesempatan sama pihak bank gitu. Ini bukan tertunggaknya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, Pak. 1 tahun Pak. Oh, 1 tahun, 2 tahun yang ketahui keuangan kan saya. Sekarang enggak, dengar dulu. enggak, Sekarang digunain Pak.
ada bunga dan denda nggak Pak? Pasti. Itu bisnis. Konsekuensinya udah terima kok. Nah, terus penyelesaiannya bagaimana? Ya menurut saya biarkan saya nanti Lu dia biar mana. Pak. Kalau saya belum ada dana yang mau disisikan. Nggak mungkin nggak ada dana, Pak. Itu urusan saya kan yang tahu Nggak saya. mungkin, Pak. Gini loh, Pak. Gimana nggak mungkin dari mana? Nggak, gini, Pak. Bang Mega sudah kasih waktu 1 tahun, Pak. Iya, Bapak kalau nggak senang, Bukan nggak senang, Pak. Bukan nggak Enggak, senang. Bapak nggak suka. Kok nggak suka sih, Pak? Kalau saya bilang belum mau bayar, Bapak mau apa? Bagaimana? Sekarang gini aja, saya belum mau bayar, Bapak mau apa? Kok mau apa? Mau cara hukum, saya silakan. Ini perdata, Pak. Makanya saya Bapak bilang kata ini kok Bapak yang ngatur. Bukan itu, Pak. Maksudnya kan saya kasih masukan buat Bapak gitu. Masukan tuh bukan masukan, Pak. Itu cara bentuk penekanan, suruh saya bayar. Ya memang ini kewajiban yang harus Anda bayar. Kewajiban saya kan. Nah, terus Bukan kewajiban Bapak-Bapak ini. Bapak ya udah ini Bang Mega tugasin kita. Bapak mau kencang-kencang. Nah, terus Terus Bapak mau ya bayar. Pak. pukul, Pak. Hah? Pukul, ada CCTV. Banget, Pak. Pukul, Pak. Iya. Lu bayar. Enggak, saya belum Lu mau bayar. bayar. Apa? Lu bayar? Enggak, lu bayar. Jangan teriak-teriak Ya, dah. lu bayar. Saya bantu dengan dulu. Saya belum mau bayar. Enggak, lu bayar. Belum mau bayar. Enak aja lu. Enak dong. Bayar. Enak dong. Bayar. Tunggu aja, Pak. Tunggu aja, Pak. Bayar. Ya, bayar. Pasang barang apa yang mau pasang? Bayar. Ya, silakan aja kalau mau Bapak pakai begitu kekerasan. Bayar. Ini kan sudah naik. Lu bayar, Pak. Ini udah dinikmati, Pak. Enggak, sekarang saya sudah bilang, saya belum Apa aja, Pak? Waktu udah lama, Pak. Ini udah dinikmati, Pak. Lu bayar. Bos. Bayar. Udah gitu aja, Pak. belum, Pak. Saya belum ada dana, Pak. Jangan bicara enggak ada dana Saya itu belum ada setahun. dana. Bayar belum Enggak, ada dana yang besar. enggak ada alasan itu. Iya, intimidasi saya aja, Pak. Kok intimidasi ini kewajiban yang harus Anda bayar? Kewajiban saya. Ya bayar. Kewajiban Bapak. Ya Bang Mega tugasnya saya buat bayar kamu. Saya belah betul. Bayar, enggak bayar. Udah, gini, Bang. Bayar. Bang, bayar. Nggak ada, Pak. Bukan saya bayar. Benar, belum ada. Enggak, lu bayar. Iya, kalau udah begini caranya. Biar beres, Pak, ya. Ya, jangan barbar begitulah. Bukan barbar. Sorry gini, Pak. Sorry, Pak, ya. Kalau Bapak atau Ibu tidak bayar, saya selaku langsung dari pimpinan Bang Mega bagian keringanan tetap digaji, Pak. Betul. Tapi saya belum ada dana. Jangan dulu, Pak. Itu kan tidak ada dana terus begitu. Tapi kan kalau Bapak nggak bayar, mumpung ini nggak makan, Pak. Ya, lu bayar. Punya istri. Iya. Gitu loh. Itu kan urusan Bapak dong. Urusan saya sih, Pak. Itu kewajiban Bapak dong. Kok kewajiban Anda diselesaikan gitu loh. Iya. Agar Anda Saya- selesaikan dia gini, Pak. Anda selesaikan di Bank Mega, baru mereka dapat fee dari Bank Mega. Iya. Ya sudah, terus. Sekarang saya belum ada dana. Sekarang mau apa? Pak udah 1 tahun, Pak. Iya, 100 tahun kayak saya belum ada dana. Saya keperluan saya dulu sehari-hari. Iya, biarin emang security biar tahu abang itu gimana caranya. Ya memang Anda bantu, lu bayar. Ya, jangan teriak-teriak lah. Ya makanya lu bayar. Kita masuk ada selesai. Lu bayar. Lu gak bayar. Apa? Lu bukan money. Iya. Lu gak bayar, lu tadi kan. Iya, ngapain kenapa? Ya lu bayar. Nanti saya Bapak cari. Ya, Iya, cari aja, Pak. Nggak apa-apa. Ya lu bayar. Nggak usah bagi istri Bapak. Iya dong. Pokoknya saya ada niat kalau udah ada Iya dana. itu udah tahun nih. Iya, Pak. Namanya belum ada. Gimana? Lu punya. Ya ilah ini. Oke, itu yang rekaman pertama dan ini yang rekaman kedua, pendek sekali. Itu aja udah selesai, Pak. Udah, Bapak bisa ngatur saya. Kasih masukan buat Bapak. Saya belum mau bayar. Anda tadi udah bilang, saya belum mau bayar. Bapak mau apa? Karena belum ada dana, saya mau disisihkan. Karena keperluan saya dulu sehari-hari. Bapak kan punya keluarga juga. Sekarang utang itu bukan aib. Saya bukan mau menyelesaikan, nggak mau menyelesaikan. Saya mau di mana nanti saya bayar cuma 1 kali. Itu aja. Bayar 1 kali lunas saya mau. Ya lu bayar. Iya nanti ya kalau ada dananya. Dikasih keringanan kok. Udah tahu saya. Pasang badan sama Bang Mega nih. Iya. Oke, selesai rekamannya dan saya akan memberikan sebuah closing statement bahwa endingnya Bapak yang sebagai keluarga besar Omah Solusi Indonesia tadi
oleh security dipanggilkan polisi. Tapi karena kapasitas tampungan rekaman di handphonenya sudah habis, tidak terekam, dan Pak polisi datang tadi mengatakan sekilas, kalau mau pakai ala preman, beranilah dulu lakukan tindakan pidana. Dan ketika tindakan pidana itu sudah Anda lakukan, nanti kami akan bertindak dengan tegas. Kira-kira begitu keterangan dari seorang bapak yang merupakan keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Dan di sini saya akan fokus kepada dua hal. Yang pertama, ketika seorang bapak ini diberi kuasa oleh istrinya untuk bertemu, berdebat, menjelaskan realita yang sedang terjadi, dan menceritakan bahwa saat ini belum ada kemampuan bayar. Realita mengatakan bahwa hal tersebut memang belum bisa untuk diprioritaskan karena masih ada kebutuhan lain yang lebih penting. Depkol tadi mengatakan surat kuasa ini tidak berlaku. Ini hanya internalnya bapak dan istri. Itu adalah pembodohan masyarakat. Kalau Depkol tadi bisa mengatakan surat kuasa tidak berlaku, artinya Depkol tadi juga tidak punya hak untuk mendatangi debiturnya. Karena kedatangan mereka itu tidak lain tidak bukan ada surat tugas atau surat kuasa. Ingat, debitur tidak hutang dengan kolektor Depkol yang barbar tadi. Dan poin yang kedua yang akan saya bahas bahwa Pak, kalau Bapak tidak bayar, saya bagian collection departemen tetap dapat gaji, Pak. Tapi abang-abang yang di luar itu tidak dapat gaji. Dan Bapak harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka. Itu adalah bullshit. Siapa yang suruh milih jadi Depkol? Siapa yang suruh mendatangi rumahnya debitur? Itu adalah pasal 55-nya itu adalah turut serta bahwa ternyata sudah terbukti bahwa Bank Mega senantiasa mengorganisasi para preman untuk melakukan penagihan ala premanisme dan barbar. Masih takutkah Anda semua para debitur yang saat ini sedang menunggak hutang kartu Mega atau hutang kartu kredit lainnya dengan para preman-preman yang bernyali patungan tersebut? Kalau Anda masih takut, bergabunglah dengan Omah Solusi Indonesia sebagai keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Dan yakinlah dengan Anda mau menerapkan prosedur tetap Omah Solusi Indonesia, sudah terbukti bahwa mereka hanya garang, menyerupai preman. Dan ketika pukul saya kalau berani, tidak ada satu orang pun yang berani. Dan ketika Pak polisi datang, mereka ini bagaikan ayam sayur, takut dan akhirnya membubarkan diri. Semoga video di subuh di tanggal 23 Februari 2024 ini berguna, dan semoga hal ini bisa memberikan wacana edukasi. Dan saya appreciate pada seorang bapak yang merupakan keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang tidak perlu saya sebutkan namanya, dan kejadiannya sudah saya ulangi untuk kesekian kalinya. Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 5 sore di seputar Tangerang. Jangan pernah letih untuk menjalani kehidupan ini. Jangan pernah gentar dengan ala-ala preman yang mereka setting untuk menakut-nakuti pembodohan masyarakat, karena kita walaupun sedang menunggak tetap dalam perlindungan koridor hukum. Jangan menyerah,
Tetap semangat dan ingat, badai pasti berlalu.